Kesal tidak ada tindak lanjut, warga Jalan Kartika Banjarbaru blokir jalan dengan semen. Kepolisian tindak remaja pembuat onar di Banjarbaru. Para penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan mengikuti seleksi atlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai padua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 9 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai warga blokir Jalan Kartika, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru. Kendaraan roda 2 dilarang melintas sebagai dampak tidak adanya tindak lanjut hasil rapat bersama terkait pembangunan jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5 Banjarbaru. Puncak kekesalan warga di Jalan Kartika, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru berujung pada aksi pemblokiran jalan. Warga memblokir seluruh badan jalan menggunakan cor semen, menyebabkan arus lalu lintas terputus dan banyak pengendara kebingungan mencari jalan alternatif. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak adanya jalan keluar dan tindak lanjut terkait kepadatan arus di Jalan Kartika imbas perbaikan jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5 Kota Banjarbaru. Warga Jalan Kartika, Mardian, mengaku sengaja mencor jalan masuk karena kesal janji ketika rapat bersama tidak ditindaklanjuti. Warga meminta jalan dilakukan satu arah dan diletakkan petugas di lapangan. Kan rapat terakhir hari Selasa dengan pihak kontraktor yang mana kontraktor jembatan kilometer 31 ini kemarin dipimpin oleh Pak Bustanul Arifin sebagai koordinatornya. Beliau kan sudah menjanjikan kepada kami bahwa Jalan Kartika yang terdampak ini akan diatur satu arus sesuai dengan permintaan kami masyarakat yang terdampak dan akan ditempatkan tugas untuk mengaturnya. Tapi ternyata sampai hari Jumat tidak ada realisasi apapun. Sementara salah seorang pengendara, Martono, mengaku bingung mencari jalan lain karena hanya terbiasa lewat Jalan Kartika untuk jalan alternatif. Ia memahami kondisi warga saat ini, namun ia juga meminta agar ada solusi bagi pengguna jalan dan warga. Belum tahu lah. Biasanya di jalan sini kan? Lihat ini belok, biasa kan masih dibuka. Menurut kan tutupnya mengalihin lah. Mengalihin lah. Memang sedikit bang, karena kalau jurusannya kalau lain. Tapi kalau dibuka dan nyaman parah kalau arah ke Banjarbaru kan. Dasar biasa jalan sini hari. Banyak kan, bukan kita aja, yang lain-lainnya tuh. Nah Bapak harapannya dengan adanya penutupan ini Pak? Jadi kan ada solusinya kayak apa, kalau memang bisa ya Pak, tapi kalau mengganggu warga yang sekitarnya kan apa boleh buat ya Pak. Di depan pintu gerbang Jalan Kartika ditutup seng dan di belakangnya terdapat 3 gorong-gorong yang dicor dengan semen. Pemblokiran jalan yang dilakukan secara spontan ini membuat banyak pengendara terkejut. Sejumlah kendaraan roda 2 yang melintas terpaksa putar balik, beberapa di antaranya mencoba mencari jalan tikus dan jalan alternatif utama di Jalan Karangrejo menuju Jalan Trikora, Kota Banjarbaru. Kebocoran jaringan pipa transfer PVC berdiameter 400 mm milik PDAM Banjarmasin mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih di sejumlah wilayah Banjarmasin Utara. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses air bersih sejak malam kemarin. Kebocoran pada jaringan pipa transfer utama milik PDAM Banjarmasin terjadi di sekitar Jalan Ahmad Yani kilometer 1.
Kebocoran ini mengakibatkan terganggunya pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah Banjarmasin Utara seperti kawasan Alalak Utara, Alalak Tengah, Alalak Selatan, HKSN, Perdagangan, Pangeran, dan sekitar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Salah seorang warga Mia mengeluhkan terhentinya pasokan air sejak malam kemarin dan terpaksa menumpang ke rumah kerabat untuk mandi dan mencuci. Akibat kebocoran ini, Mia juga terpaksa tidak berjualan karena keterbatasan air bersih. Ia pun mengeluhkan lambatnya pemberitahuan dari pihak PDAM sehingga banyak warga yang tidak sempat menampung air cadangan sebelum pasokan terhenti. Belum sih, karena ada pemberitahuan juga loh. Abis itu kemarin siang padahal ngecek di Instagramnya di jam berapa ya? Sekitar jam 4 masih belum ada info apa-apa kayak gitu. Nah, sampai sekalinya infonya tuh gin telat loh. Masuknya mungkin par jam 6 kah baru ada kayak gitu. Jadi air tuh memang kadeda ditampung. Terus Pang akhirnya kayak gimana nih untuk kebutuhan sehari-hari? Karena di rumah airnya kada tapi ada loh, kadeda menampung juga. Ujungnya jadinya jadi ke rumah nenek kayak gitu. Nah, syukurnya di rumah nenek ini pakai tandon, jadi kayak ikut mandi di sini kayak gitu nah, segala macam loh, entah itu BAK ataupun BAB kayak gitu. Meskipun perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar 16 jam, proses terhambat akibat sejumlah kendala di lapangan seperti adanya batu besar yang menghalangi pembukaan pipa dan rembesan air yang terus keluar. Kalau secara pengumuman itu harusnya jam 8 tadi pagi itu sudah selesai. Akan tetapi karena banyak kendala, ada pohon, ada batu nisan, ada di pinggir sungai air yang merembes. Nah, kendala-kendala itulah yang menjadi tantangan bagi kami untuk menyelesaikannya. Nah, ini kami menargetkan di siang hari ini sekitar jam 4 sore itu sudah selesai, dan tentu ada waktu juga kami diperlukan untuk mengisi penampungan air atau reservoir sebelum didistribusikan ke wilayah Petani sebelah kiri. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, PDAM Banjarmasin berencana akan melakukan penggantian pipa di sejumlah titik rawan kebocoran, khususnya di kawasan Jalan S. Parman dan Jalan Sutoyo. Musibah kebakaran melanda pemukiman di Desa Cukan Lipai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Musibah kebakaran ini menghanguskan 8 bangunan rumah yang mengakibatkan 29 warga kehilangan tempat tinggal. Tolong api nah di Cukan Lipai nah. Sekitar pukul 21.00 WITA, masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah digegerkan dengan kejadian musibah kebakaran yang terjadi di RT 6 RW 2 Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan. Kebakaran hebat ini menghanguskan 8 bangunan rumah hingga 100% milik Musa, Abdul Khair, Hamisa, Suhura, Hanifi, Saripuan, Hindu, dan Abdul Rahman. Sedangkan satu rumah warga milik Irwan Fitriadi turut terdampak dengan terbakar sebagian. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Hulu Sungai Tengah, Fitrianur, saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp mengungkapkan dampak kebakaran ini mengakibatkan sebanyak 29 warga kehilangan tempat tinggal. Selain bangunan rumah, kebakaran ini juga turut menghanguskan dokumen penting milik warga. Fitrianur menjelaskan upaya pemadaman melibatkan tim reaksi cepat BPBD, Tagana, TNI Polri, Balakar 654, Murakata, relawan, dan masyarakat setempat. Adapun untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Selain itu, guna meringankan beban korban kebakaran, pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan pihak desa dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan darurat kepada para korban. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tanah Bumbu, Al-Husain Mardani, meluncurkan aplikasi proyek perubahan. Judul aplikasi Satu Portal Semua Layanan atau Beraksi Smart Service. Proyek perubahan ini pun mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Andi Rudi Latif. Kadis Kominfo SP Al-Husain Mardani mengatakan tujuan membangun satu portal layanan publik digital terintegrasi di Tanah Bumbu guna menyederhanakan akses meningkatnya efisiensi layanan serta mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang efektif dan berorientasi pada layanan prima. Dikatakannya manfaat aplikasi ini terciptanya layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Kemudian meningkatnya efisiensi kerja antar perangkat daerah melalui integrasi sistem. Selain itu terbangunnya ekosistem pemerintahan digital yang mendukung kolaborasi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Saya coba mengusung tema aplikasi yaitu bernama Beraksi Smart Service. Ini lahir daripada kebutuhan masyarakat akan digital, kebutuhan masyarakat akan layanan yang butuh cepat. Itulah. Dan memang berbagai kendala yang dihadapi saat ini karena masih banyak layanan di SKPD itu fragmentasi layanan gitu, tersebar, belum terintegrasi. Jadi ini kami bangunlah portal ini untuk menyatukan semua layanan yang ada, semua layanan yang ada di SKPD di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga masyarakat mudah mengakses. Peluncuran aplikasi Satu Portal Semua Layanan atau Beraksi Smart Service ini mendapat apresiasi dari Bupati Andi Rudi Latif. Ia berharap aplikasi akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Tanah Bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rudi Latif, Bupati Tanah Bumbu, memberikan apresiasi tentunya dan mendukung penuh terhadap proyek perubahan dari Al-Husain Mardani SEMA, Kepala Dinas Kominfo, yang berjudul Beraksi Smart Service sebagai langkah nyata dalam digitalisasi pelayanan publik. Melalui satu portal, semua layanan kita wujudkan birokrasi yang cepat, tepat, transparan, dan responsif demi pelayanan terbaik tentunya untuk masyarakat kita. Peluncuran aplikasi proyek perubahan ini bagian dari implementasi Diklat Kepemimpinan Nasional Angkatan 11 tahun 2025, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang bersangkutan. Hakim Kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal serahkan bantuan pangan beras untuk masyarakat di Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa. Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat langsung mendapatkan 20 kg beras. Bertempat di Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal salurkan bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras 20 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat pada periode bulan Juni dan Juli 2025. Program bantuan pangan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bersama Perum Bulog. Bupati Samsul Rizal mengungkapkan program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, sekaligus sebagai upaya menekan inflasi komoditas beras yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan harga. CPP bersama Forum Bulog dapat bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan sebagai upaya untuk mengatasi kerawanan pangan. Kami akan terus mengupayakan langkah-langkah
dalam rangka menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Syamsul Rijal berharap bantuan beras ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok, namun juga mampu berkontribusi dalam menurunkan angka stunting melalui pemenuhan asupan karbohidrat keluarga. Kegiatan penyaluran bantuan beras ini turut disaksikan unsur Porkopimcam Batu Benawa. Ahmad Rizky, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Guna meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar, tim monitoring dan evaluasi diseminasi Korlantas Mabes Polri bersama Jasa Raharja serta Ditlantas Polda Kalimantan Selatan menggelar kunjungan edukatif ke SMA Negeri 2 Banjarmasin. Tim monitoring dan evaluasi diseminasi Korlantas Mabes Polri bersama Jasa Raharja serta Ditlantas Polda Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke SMA 2 Banjarmasin menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan keselamatan berlalu lintas dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kegiatan ini menjadi momentum para siswa untuk lebih mengenal nilai-nilai keselamatan berlalu lintas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai imbauan dan materi edukatif juga diberikan secara langsung agar pelajar lebih memahami pentingnya tertib di jalan raya sejak usia sekolah. Menurut Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Kombes Pol Hamka Mapaita, kegiatan serupa yang telah dilaksanakan secara masif di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terbukti mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar hingga 13%. Bahwa ternyata betul setelah ini aktif dilakukan di masing-masing kabupaten kota termasuk di kota Banjarmasin, itu angka jauh sekali turun. Ya, dari sekian persen bisa sampai turun berapa digit persen ya? 13%. Ya, jadi ini program ini sangat luar biasa. Jadi anak-anak kita bisa memahami bagaimana mereka menjaga dirinya dan berlalu lintas yang baik. Itu merupakan hal yang memang positif kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang beliau pesankan tadi dari Korlantas bisa kita laksanakan, dan juga nanti kita juga ada rencana untuk mengurangi penggunaan sepeda motor ke sekolah. Itu bagi siswa yang belum mempunyai SIM itu kita akan bersurat nanti ke Sub atau pihak yang terkait, ke wali kota, agar bisa mengingat armada khusus pelajar di beberapa titik yang menuju ke SMA 2 atau di lingkungan Muhammad. Program ini menjadi hasil evaluasi bersama lintas sektor yang terbukti memberikan dampak positif. Diharapkan edukasi keselamatan berlalu lintas sejak dini dapat menjadi langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan bisa berjalan-jalan di kota Banjarmasin tanpa harus beranjak dari kursi? Kini pengalaman itu bukan lagi mimpi karena bisa Anda rasakan lewat dunia virtual Roblox dari map bernama Siring Plaza yang berhasil membawa nuansa khas Banjarmasin ke dalam ruang digital yang interaktif dan menghibur. Berawal dari keisengan semata, Raihan Azhar, pemuda berusia 22 tahun, justru berhasil menciptakan ulang wajah kota Banjarmasin dalam bentuk digital. Lewat sentuhan kreatifnya, ikon-ikon khas kota Seribu Sungai mulai dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, halte 0 km, patung bekantan hingga Hotel A yang legendaris, kini hadir dalam dunia virtual yang bisa dijelajahi siapa saja, dari mana saja. Bahkan di sini pemain tidak hanya bisa berjalan-jalan, tapi juga memancing, bersosialisasi hingga berfoto virtual di berbagai spot ikonik yang direplika dengan detail-detail yang memukau. Dengan belajar secara otodidak menggunakan aplikasi SketchUp, Raihan yang sebelumnya fokus di bidang desain grafis kini mulai merambah dunia 3 dimensi modeling. Dibantu dua rekannya Diki Maulana dan Muhammad Azhar, proyek ini pun terbangun menjadi ruang interaktif yang syarat nuansa lokal. Hasilnya dalam waktu hanya seminggu sejak diluncurkan, map Siring Plaza telah menarik lebih dari 115.000 pengunjung dengan rata-rata 5.000 pemain aktif setiap hari. Meski menghadapi tantangan seperti membuat skrip coding dan adanya potensi peretasan, Raihan tidak patah semangat. Dirinya bahkan mulai melihat potensi ekonomi dari dunia ini. Dari Roblox,
mata uang Roblox yang bisa ditukar ke uang nyata, hingga peluang menyewakan baliho digital dan membuka outlet di dalam game. Menanggapi isu larangan bermain Roblox bagi anak-anak, Raihan menegaskan bahwa semuanya kembali pada kontrol pengguna dan pengawasan orang tua. Sebab Roblox sendiri memiliki fitur kontrol usia yang mencegah akses bebas ke semua map bagi pengguna yang belum terverifikasi. Dengan mengusung tema sosial dan edukatif, map Siring Plaza tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga jendela budaya yang memperkenalkan kehangatan kota seribu sungai kepada dunia. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Garu Banjar Bakamban Habang Bakakamban Habang tapi basulam baju sasirangan ketekunan si kalmayan siapa laju kehalusan sentuhan ketelitian menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 10 Agustus 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rimelda Yuni Hasteti dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Rimelda Yuni Hasteti dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku 10 Agustus 2025. Berikut informasinya. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat adanya daerah sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera dan di Selat Makassar, di mana hal ini mendukung pertumbuhan awan di sekitar wilayah tersebut. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kondisi angin pada lapisan 3000 feet diperkirakan dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 28 knot. Secara umum untuk esok hari, di wilayah Kalimantan Selatan, angin permukaan diperkirakan bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 19 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar 62 hingga 99%. Pada pagi esok hari, cuaca didominasi berawan, namun terdapat potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru. Untuk siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga awan tebal. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, cuaca di wilayah Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berawan. Sedangkan untuk di wilayah lainnya, perlu diwaspadai ada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Cuaca pada dini hari diperkirakan berawan di wilayah Kalimantan Selatan bagian utara, dan terdapat potensi hujan ringan di Kalimantan Selatan bagian timur, selatan, dan juga barat. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Berikut ini adalah informasi peringatan kebakaran hutan dan lahan. Secara umum untuk esok hari, di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berada dalam kategori aman. Namun kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang putung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap.
Demikian update perakiraan cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk info lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Belasan remaja terindikasi pembuat onar diringkus macan barbar Polsek Liang Anggang. Belasan remaja ini langsung dilakukan rehabilitasi di Pusat Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba dan Kenakalan Remaja di Banjarbaru. Sebanyak 15 orang remaja yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 2 orang perempuan diamankan macan barbar Polsek Liang Anggang. Belasan remaja ini diduga terindikasi gangster dan membuat onar di Jalan Ahmad Yani kilometer 24 Kota Banjarbaru. Dari 15 remaja ini, 8 diantaranya tengah mengkonsumsi minuman keras. Kapolsek Liang Anggang Kompol Imam Suryana mengatakan tim macan barbar berhasil mengamankan 15 remaja yang sempat viral ribut-ribut di Jalan Ahmad Yani, kawasan Pramuan. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas segala bentuk kenakalan remaja terutama yang membuat resah warga di wilayah hukum Polsek Liang Anggang. Jadi pada saat kita amankan itu mereka sedang pesta miras sebanyak 8 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian dari 8 ini 3 itu adalah termasuk kelompok geng motor mereka. Jadi jumlah geng motor sebanyak 10 orang. Setelah diamankan, belasan remaja ini langsung dibawa ke Pusat Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba dan Kenakalan Remaja di Kota Banjarbaru untuk dilakukan pembinaan secara intensif. Kepolisian juga mengimbau kepada orang tua agar selalu memperhatikan aktivitas anak-anaknya terutama pada malam hari. Jangan sampai melakukan hal-hal negatif bahkan terjerumus tindak pidana yang tentunya merugikan masyarakat. Tahun 2025, tanah wakaf di Banjarbaru mencapai 90% telah bersertifikat. Warga diingatkan segera lakukan sertifikasi untuk menghindari sengketa yang kerap terjadi di kemudian hari. Guna menghindari sengketa di kemudian hari, sertifikasi tanah wakaf terus digencarkan di Kota Banjarbaru. Tanpa sertifikat tanah wakaf rentan diklaim oleh pihak lain atau diperjualbelikan secara ilegal. Dengan adanya sertifikat, status tanah menjadi jelas dan sah di mata hukum, sehingga tidak ada pihak yang dapat menggugat atau mengganggu pemanfaatannya. Hal ini juga memudahkan pengelolaan wakaf dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Salah seorang pengelola Masjid Aris Muhaimin mengatakan ada 19 sertifikat tanah wakaf yang ia terima, sebelumnya sertifikat atas nama pribadi atau ahli waris. Ini sertifikat tanah wakaf, awalnya kan dari sertifikat hak milik dirubah ke sertifikat tanah wakaf. Nah, ini kan mau bikin masjid kan, masjidnya kan belum permanen masih. Jadi untuk persyaratan di Kementerian kan harus ada sertifikat yang kayak gini, harus balik nama. Kemarin masih nama pribadi gitu. Ada 14 sertifikat ini. Kepala BPN Banjarbaru, Suhaimi, mengatakan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dilakukan sebagai bagian perlindungan hukum total. Ada 27 sertifikat tanah wakaf yang diselesaikan. Tapi kalau tentang berapa penting, ya memang sangat penting. Ini kan titipan masyarakat kepada negara untuk mengelolakan tanah wakaf ini. Nah, kalau pengelolaannya itu tidak kita lindungi secara hukum, nanti kan tidak terlindungi secara hukum. Jadi ini bagian dari perlindungan hukum, pengamanan administrasi dan hukum terhadap harta benda wakaf. Nah, kalau data yang ada pada kami ini hampir sudah 90% tersertifikasi. Sementara Kepala Pengadilan Agama Banjarbaru Hikmah mengatakan sengketa tanah wakaf belum pernah terjadi, mengingat Pengadilan Agama Banjarbaru berhasil berdamai sebelum sengketa tersebut masuk dalam proses persidangan. Untuk di Banjarbaru, sengketa wakaf masih belum ada. Kemarin tuh mau ada masuk, tapi berhasil kita damaikan di tingkat pendaftaran. Karena tidak semua perkara loh Mas langsung masuk ke proses sidang. Selain mitigasi yang wakaf, kita juga untuk kelancaran proses nanti ada terkait wasalah warisan, balik nama sertifikat. Di waktu yang sama juga diserahkan sertifikat tanah wakaf terhadap tempat ibadah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan.
Diharapkan semua tanah wakaf di Banjarbaru akan memiliki legalitas yang kuat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pandangan semrawut dari tiang listrik dan kabel menjuntai sudah lama menjadi pemandangan umum di Banjarmasin. Namun kini kondisinya makin parah karena tak hanya bergulung dan menggantung, beberapa kabel sudah ditumbuhi tanaman liar. Tiang-tiang listrik dan telekomunikasi di Banjarmasin kini tak hanya dibebani kabel yang menjuntai dan bergulung tidak beraturan, beberapa di antaranya bahkan mulai dipenuhi tanaman liar yang merambat, memperparah kesan kumuh dan tak terurus. Pemandangan ini bisa dengan mudah ditemui di sejumlah titik. Tak hanya di jalan utama, tapi juga di gang-gang kecil dan kawasan permukiman padat penduduk. Di Jalan Kayu Tangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, kabel-kabel telekomunikasi nampak berseleweran di atas kepala pengguna jalan. Beberapa kabel bahkan terlihat hampir menyentuh jalan. Kondisi ini tak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga menyimpan potensi bahaya yang serius. Tak sedikit warga mengaku khawatir dengan resiko keamanan yang muncul atas kondisi ini. Kalau menurut pandangan saya, untuk kabel yang meraut ini cukup mengganggu sih. Harusnya kan bisa lebih ditata rapi lagi untuk kedepannya gitu. Ya kemungkinan nantinya bisa membahayakan, soalnya kan semeraut kayak gini, takutnya ada arus listrik atau apa gitu. Jadi harapannya? Harapannya untuk yang kabel-kabel yang semeraut ini bisa lebih dirapikan lagi sih, supaya untuk kita pengguna jalan dan orang-orang lewat di sini memandangnya itu lebih enak gitu, lebih bagus. Pengamat tata kota sekaligus Ketua Intakindo Kalsel Nanda Febrian Pratama Jaya menilai kekacauan ini mencerminkan lemahnya perencanaan infrastruktur perkotaan. Menurutnya salah satu solusi adalah dengan segera beralih ke sistem ducting, yakni penanaman kabel di bawah tanah. Sistem ini tak hanya lebih rapi dan aman, tapi juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Sistem ducting ini pun sebetulnya memiliki peluang untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD. Jadi provider-provider itu nanti bisa sewa terkait lahan-lahan yang dimiliki baik oleh kewenangan pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi provider bisa sewa di situ, termasuk juga perpipaan PDM dan jaringan lainnya itu bisa sewa pada saat mereka tanam di satu lokasi lahan yang milik pemerintah. Pengamat tata kota Nanda Febrian menambahkan pemerintah kota Banjarmasin mengaku sudah punya rencana ke arah itu. Namun implementasinya di lapangan belum terlihat nyata. Jika dibiarkan, kondisi ini tak hanya akan terus merusak wajah kota, tapi juga berisiko membahayakan keselamatan publik, baik dari konsleting listrik hingga gangguan akses darurat di jalan sempit. Menanggulangi permasalahan pakan ternak di musim kemarau, sejumlah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat membuat pakan amoniasi dari jerami padi kepada para peternak di Tapin. Biasanya jerami padi setelah masa panen padi dibiarkan menjadi pupuk alami di lahan pertanian. Ternyata jerami padi dapat diolah menjadi pakan ternak yang bernilai ekonomis bagi para peternak, khususnya pada saat musim kemarau. Walaupun padi jerami bisa diberikan tanpa diolah terlebih dahulu, namun tidak bisa memberikan protein yang cukup untuk ternak. Maka para mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat berikan pelatihan kepada peternak di Tapin tentang cara mengolah padi jerami menjadi pakan yang kaya protein, yakni padi jerami ditambahkan urea sehingga kualitasnya meningkat. Mahasiswa Jenny Amalia Kartika mengatakan pemberian pakan jerami padi ini bersifat situasional seperti sulit mendapatkan pakan rumput dan lainnya. Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian terbanyak di Desa Pulau Pinang. Limbah ini dapat diolah menjadi pakan alternatif ekonomis untuk peternakan hanya dengan melalui proses amoniasi dengan pemberian urea. Urea yang diberikan itu sekitar 2-3% dan dapat meningkatkan nutrisi pada jerami padi. Amoniasi jerami padi ini bersifat situasional, hanya diberikan ketika harga pakan sedang tinggi atau hijauan sulit untuk didapatkan, atau ketika musim kering. Berharap nantinya pakan dari jerami padi ini dapat dikenal luas oleh para peternak sehingga Kabupaten Tapin dapat swasembada daging di Kalimantan Selatan.
Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Festival Budaya Pasar Terapung tahun 2025 tampil semarak dalam memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Event ini menjadi kilas balik kuatnya budaya sungai di Kalimantan Selatan. Digelar dalam menyemarakan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Salah satunya Festival Budaya Pasar Terapung yang digelar di Eks-Komplek Perkantoran Gubernur di Banjarmasin. Festival Budaya Pasar Terapung yang diikuti seluruh kabupaten dan kota ini menjadi potret yang menguatkan budaya sungai dan kehidupan masyarakat Banjar. Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan Festival Budaya Pasar Terapung syarat dengan nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan semakin menguatkan identitas lokal Kalimantan Selatan. Di mana menampilkan berbagai macam budaya masing-masing daerah dengan tematik-tematik yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, kegiatan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 10, hari Minggu. Nah, nantinya juga dilanjutkan tanggal 10 itu sampai tanggal 15 itu dengan Expo Kalsel Expo di Banjarbaru. Mungkin yang membedakan dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pak? Apa? Memang hari ini agak spesial. Kalau yang Kampung Banjar itu tiap tahun ada. Tapi yang lebih menarik kita menampilkan barang-barang pusaka peninggalan dari orang-orang tua kita dulu. Seluruh kabupaten dan kota menampilkan keunggulan dan kekhasan masing-masing dalam kaitan kehidupan budaya dan keunggulan daerah. Masyarakat bisa datang dan melihat identitas masing-masing daerah di Kalimantan Selatan selama festival berlangsung hingga 10 Agustus 2025. Dengan menggunakan pakaian etnik, puluhan peserta fashion karnaval pamerkan pakaian kreasinya kepada masyarakat. Adanya fashion karnaval ini tidak lain untuk memperkenalkan budaya dan kesenian Banjar melalui pakaian etnik. Para pengunjung disuguhi dengan peragaan busana yang memukau dengan 31 penampilan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Selain menjadi ajang pamer karya fashion, pelaksanaan kali ini juga menyediakan berbagai stand makanan dan kerajinan tangan lokal, sehingga memberikan pengalaman yang menyeluruh bagi para pengunjung. Pelaksanaan yang mengusung tema permainan tradisional Nusantara menampilkan koleksi dari berbagai desainer lokal yang memadukan unsur tradisional dan modern. Panitia pelaksana Aisyah Pahriah mengatakan digelarnya fashion karnaval ini tidak lain sebagai upaya melestarikan tradisi dan mengenalkan kebudayaan Banua. Untuk Tapin Art tahun ini kita masih menyelenggarakan fashion karnaval dengan tema yang sama seperti tema besar, yaitu permainan tradisional Nusantara. Oke, ini jumlah pesertanya berapa? Jumlah peserta untuk tahun ini kita ada 31 peserta, disertai ofisialnya jadi 62 peserta total. Berharap nantinya makin banyak masyarakat Kalimantan Selatan yang kreatif untuk mengembangkan bakatnya khususnya dalam pakaian etnik, karena ini akan menjadi tradisi warga Kalimantan Selatan.
Belajar melalui internet, seorang warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hawa, sukses menekuni usaha kain sasirangan. Usaha ini sudah ditekuni sejak ia masih menjadi mahasiswi. Bermodal tekad dan kemauan ingin maju dan mempunyai usaha milik sendiri, Hawa, warga desa Gambal, luar Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah sukses menekuni usaha membuat kain sasirangan. Bahkan kini sudah bisa memperkerjakan beberapa warga setempat. Berawal dari belajar melalui media YouTube pada tahun 2012, akhirnya dicobalah membuat kain sasirangan dengan skala kecil. Hingga akhirnya kemampuan membuat kain sasirangan ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan. Seiring waktu berjalan, usaha yang saat ini mempunyai nama Rumah Produksi Kain dan Baju Sasirangan Nur Borneo Fashion terus dipenuhi pesanan pada waktu tertentu. Seperti dari pihak sekolah dan berbagai instansi, komunitas hingga masyarakat umum lainnya. Beberapa produksi yang dihasilkan ialah kemeja, kaos, kebaya, dan kain berbagai ukuran dengan motif berbeda tergantung pesanan. Di mana untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang paling diminati ialah motif ketupat dan tugu dodol kandangan. Kalau misalnya sekarang ini karena memang banyak sekali variasi, lumayan banyak ya motif-motif modern. Kalau yang zaman dulu, zaman yang motif pakemnya sasirangan, kita tahu ada motifnya, ada ketupat, ada tugu dodol kandangan dan macam-macam seperti itu. Untuk sasirangan sendiri dari awalnya sekali itu dari 2012, sebenarnya dari awal masuk kuliah. Nah, pada awal itu memang kami belum ada yang benar-benar bisa membuat sasirangan atau belum kenal sama sekali sasirangan. Nah, pada saat itu coba untuk cari di internet, belajar otodidak, baru setelah itu dicoba sampai sekarang. Tidak hanya membuat produksi seperti baju dan kain berbagai ukuran, di rumah produksi ini juga dibuat berbagai hasil kerajinan dari kain sasirangan seperti dompet, topi, dan alas untuk memasukkan benda yang sering dipajang di ruang tamu. Dan saat ini omset yang dihasilkan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Jalan Sehat Kreasi bersama warga Kota Baru digelar untuk ketiga kalinya dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ribuan peserta antusias mengikuti Jalan Sehat Kreasi bersama warga Kelurahan Kota Baru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru. Para peserta yang berkumpul di depan kantor kelurahan dilepas oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Eka Saprudin, sambil diiringi atraksi barongsai. Lurah Kota Baru Tengah, Heriadi Rahman, mengatakan, Jalan Sehat Kreasi ini merupakan inisiatif dari pihak kelurahan bersama para ketua RT. Kegiatan ini digelar untuk ketiga kalinya dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pesertanya pun terus membeludak karena tidak hanya terbatas untuk warga Kelurahan Kota Baru Tengah saja, tapi juga dari wilayah lainnya. Ditambah lagi ada undian dengan berbagai hadiah menarik yang diberikan untuk peserta. Berdasarkan hasil rapat kita dengan para ketua RT
lalu kita ada sebuah inisiatif untuk melaksanakan jalan sehat, karena sebelum-sebelumnya Pak acara ini tidak pernah terlaksana. Alhamdulillah pada 3 tahun ini kita sudah melaksanakan dan alhamdulillah acaranya meriah. Dan bukan sekedar jalan sehat, kegiatan ini juga menampilkan berbagai kreasi masyarakat. Selain atraksi barongsai, ada pula bazar kuliner yang menjual produk olahan UMKM lokal. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Tapin Yamani mengaku bangga atas prestasi pegiat Tapin yang berhasil meraih 18 medali di ajang Fornas 8 di NTB. Yamani meminta kepada Kormi Tapin agar dapat terus melakukan pembinaan kepada pegiat yang memiliki potensi. Selama pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas 8 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pegiat Tapin berhasil meraih 18 medali, yakni 13 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Perolehan medali ini berhasil diraih 8 induk olahraga atau inorga yang diikuti pegiat Tapin. Bahkan perolehan medali ini mengalami peningkatan dari ajang Fornas 7 di Jawa Barat lalu yang hanya menyumbang 10 medali. Atas prestasi ini membuktikan para pegiat asal Kabupaten Tapin dapat bersaing dengan para pegiat-pegiat di tingkat nasional. Ketua Kormi Tapin, Mitpai Sahbani mengatakan, selama Fornas di Nusa Tenggara Barat kemarin, pegiat Tapin berhasil meraih 18 medali, bahkan Inorga Bagasing meraih juara umum. Jadi alhamdulillah Fornas 8 di Lombok ini artinya Inorga atau pegiat tetap artinya dengan hasil memuaskan. Jadi sebagai perbandingannya Fornas 7 di Bandung kemarin total medali 10, 5 emas, 3 perak, 2 perunggu. Jadi Fornas 8 NTB Lombok ini hasil sangat memuaskan. Bupati Tapin Yamani mengaku bangga dengan prestasi pegiat Tapin yang mengharumkan nama Tapin di tingkat nasional. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan dan dalam artian terus bisa meraih medali-medali emas berikutnya. Target untuk 2027 gimana Pak kita Pak? Porda dan Fornas nantinya Pak untuk Tapin Pak? Nah, kita sudah berkoordinasi dengan Dispora, dengan Ketua Koni dan juga Dispora, insya Allah akan kita tingkatkan lagi. Terkait bonusnya juga Pak lah? Bonusnya pasti. Ketua Kormi berharap para pegiat Tapin yang berhasil meraih medali di tingkat nasional dapat diperhatikan oleh Kormi Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya memberikan bonus. Setelah 1 bulan pelaksanaan turnamen sepak bola Bupati Cup 2025 resmi berakhir, Bupati Tapin Yamani berjanji pada tahun akan datang turnamen sepak bola akan lebih meriah dengan hadiah yang lebih besar. Setelah pertandingan yang sengit di babak final antara B16 FC versus GMS FC, hasil akhirnya GMS FC berhasil meraih juara dalam adu penalti turnamen Bupati Cup 2025. Pelaksanaan turnamen sepak bola diikuti 31 klub. Kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Untuk peserta sendiri 26 klub dari Kabupaten Tapin, 3 klub dari Kabupaten Banjar, dan 2 klub dari Hulu Sungai Selatan. Turnamen sepak bola dilaksanakan di lapangan Salamba Baris dan dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin Yamani. Bupati Tapin Yamani mengatakan, turnamen sepak bola ini berjalan dengan lancar dan pada tahun depan akan digelar lebih meriah dengan hadiah yang lebih besar. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 Agustus penutupan Bupati Cup dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-80. Alhamdulillah diikuti oleh 31 peserta dan alhamdulillah tidak terjadi keributan yang dilakukan baik pemain maupun penonton. Jadi tahun depan terus berlanjut Pak? Harus, dan uang pembinaannya pun akan kita tingkatkan. Berapa persen kenaikannya Pak? 50 Pak? Ya, tergantung panitia karena mengembasnya kayak Pak, supaya peserta ini lebih banyak.
Berharap nantinya melalui turnamen sepak bola ini dapat menjaring bibit atlet sepak bola dari Kabupaten Tapin. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai Banua.